Ayu Antari dengan NIM 19 14 20 10 65. Saya dari Sarjana Keperawatan A, kelompok 5. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tindakan keperawatan, yaitu pemeriksaan fisik umum yang terdiri dari 3 pemeriksaan. Yang pertama ada GCS atau Glass Glaucoma Skala, yang kedua ada TTV atau tanda-tanda vital, dan yang ketiga ada antropometri. Baik, di sini ada pun alat yang saya gunakan. Yang pertama ada kapas, ada tisu, ada handscoon, ada masker, ada meteran, ada stetoskop, ada tensimeter, ada stetoskop, ada hand sanitizer, ada bengkok, ada buku dan pulpen untuk mencatat hasilnya, dan ada timbangan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Dewi yang sedang bertugas hari ini. Sebelumnya, apakah benar saya sedang berhadapan dengan Bapak Wira? Boleh saya lihat gelangnya? Baik, tujuannya saya datang ke sini, saya ingin memeriksa keadaan fisik Bapak. Di antaranya ada 3 pemeriksaan. Yang pertama ada GCS. Itu tujuannya untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran Bapak. Yang kedua ada TTV atau tanda-tanda vital untuk mengetahui tekanan darah Bapak, suhu, respirasi atau pernafasan, dan nadi Bapak. Dan yang ketiga itu pemeriksaan antropometri untuk mengetahui berat badan Bapak, tinggi badan Bapak, dan lingkar lengan Bapak. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 1-20 menit. Apakah Bapak setuju? Setuju. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang Bapak tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, saya langsung mulai. Permisi Pak. Baik, sebelum kita melakukan fase kerja, langkah baiknya kita mencuci tangan dan menggunakan APD terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan GCS atau Glass Glaucoma Skala, di mana terdiri dari 3 pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan respon refleks membuka mata, yang kedua ada pemeriksaan respon verbal, dan yang ketiga ada pemeriksaan respon motorik. Di mana saya akan mulai dari respon membuka mata, di mana terdiri dari 4 skor, di mana skor yang tertinggi adalah 4 dan yang terendah adalah 1. Saya mulai dari skor yang keempat, di mana pasien dapat membuka mata secara spontan. Baik, saya lanjutkan untuk skor yang ketiga, di mana pasien dapat membuka mata jika diberi rangsangan suara. Pak. Baik, saya lanjut dengan skor yang kedua, di mana pasien dapat membuka matanya jika diberikan rangsangan nyeri. Nah, rangsangan nyeri ini diberikan di jempol tangan pasien dengan cara menekan kuku jempol pasien. Baik, untuk skor 1, di mana pasien tidak dapat merespon sama sekali. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan penilaian respon verbal, di mana terdapat 5 skor. Saya mulai dari skor yang paling besar yaitu 5, di mana pasien dapat merespon secara baik atau orientasi baik. Permisi Pak, nama Pak siapa? Wira. Sekarang Pak sedang di mana? Di rumah sakit. Baik, untuk skor yang keempat itu pasien merespon secara bingung. Permisi Pak, nama Pak siapa? Wira. Sekarang Pak sedang di mana? Di rumah sakit. Baik, untuk skor yang ketiga, di mana pasien merespon secara tidak nyambung. Permisi Pak, nama Pak siapa? Rumah sakit. Sekarang Pak sedang di mana? Wira. Baik, untuk skor yang kedua, di mana pasien merespon secara tidak jelas. Permisi Bapak, nama Pak siapa? Aduh, Sekarang Pak sedang di mana Pak? sakit. Baik, untuk skor 1, di mana
pasien tidak dapat merespon sama sekali. Ini sih Pak, nama Bapak siapa? Dan yang terakhir saya akan melakukan penilaian respon motorik, di mana terdapat 6 skala atau skor. Saya mulai dari skala yang ke-6, di mana pasien dapat melakukan gerakan secara penuh. Pak, coba angkat tangan kirinya. Coba angkat tangan kanannya, Pak. Baik, untuk skor yang kelima, itu di mana pasien saat diberikan rangsangan atau sentuhan itu menepis. Pak. Baik, untuk skor yang keempat, di mana pasien menghindar saat kita berikan rangsangan atau sentuhan. Pak. Baik, untuk skor yang ketiga, itu pasien fleksi abnormal. Coba angkat tangan kirinya, Pak. Baik, untuk skor yang kedua, itu pasien ekstensi secara abnormal. Coba angkat tangan kirinya, Pak. Baik, untuk skor 1 itu pasien tidak dapat merespon sama sekali atau tidak dapat melakukan gerakan sama sekali. Coba angkat tangan kirinya, Pak. Baik, yang kedua saya akan melakukan tindakan memeriksa tanda-tanda vital untuk mengetahui tekanan darah klien, respirasi, nadi, dan suhu pasien. Ini sih Pak, tindakan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelumnya saya akan melakukan pengecekan suhu. Yang pertama saya akan lapor tiap kotak dulu ya. Ini sih Pak. Nah, sebelum kita memasang termometer kepada pasien, pastikan suhu di termometer itu di 35 derajat. Ini sih Pak ya. Gitu Pak ya. Baik, jika sudah, suhu Bapak normal ya, 36 derajat. Jika termometer sudah selesai dipakai, pastikan termometer dibersihkan menggunakan alkohol swab. Lalu kapasnya bisa ditaruh di bengkok. Baik Pak, selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah Bapak. Permisi ya Pak, ujian sedipat dulu. Ya.
Bapak, untuk tensinya itu normal Pak ya, 100/80. Selanjutnya saya akan memeriksa nadi dan respirasi Bapak. Tangannya taruh di dada Pak ya. Ya. Bapak bisa napas seperti biasa. Baik Bapak, untuk respirasinya itu normal Pak ya, 20 kali per menit. Untuk nadinya itu 80. Baik, jika sudah melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk mencatat hasilnya di kertas. Baik Pak, untuk tindakan yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan antropometri, diantaranya pengukuran berat badan Bapak, tinggi badan, dan kandungan Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bisa berdiri? Bisa. Saya bantu Pak ya. Apakah pusing Pak? Tidak. Baik Bapak bisa nimbang dulu ya. Baik, untuk berat badannya itu 60 Pak ya. Iya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan mengukur tinggi badan Bapak ya. Iya. Bapak bisa pegang. Baik, tinggi badannya 165 Pak ya. Iya. Baik Bapak, selanjutnya saya periksa lingkar lengannya Pak ya. Iya. Baik, lingkar lengannya 12 Pak ya. Iya. Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai, Bapak bisa kembali tidur lagi ya. Iya. Pak. Baik Pak, Bapak bisa tidur kembali. Baik, dari hasil pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan, itu pasien normal dan tidak mengalami kekurangan gizi. Baik, sekian video yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.